Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Fauzi Alfian Hasibuan, NPM 20082602331. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mind map di blok neurologi. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang keluhan atau penyakit tentang kejang. Baiklah, teman-teman, pertama kita mulai dari definisi. Yang dimana untuk definisi kejang itu ialah manifestasi klinis dari aktivitas listrik ke otak yang abnormal atau berlebihan dan sinkron bisa menyebabkan perubahan perilaku, gerakan, perasaan, dan kesadaran secara tiba-tiba atau sementara. Baiklah, yang kedua, di sini saya akan membahas diagnosis banding kejang tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk diagnosa bandingnya itu ada sinkop yang dimana ciri khasnya itu kehilangan kesadaran sementara dikarenakan penurunan aliran darah ke otak yang sering disertai oleh pucat. Lalu migrain aura juga termasuk diagnosis bandingnya yang dimana migrain aura ini terjadi gangguan penglihatan atau sensasi abnormal sebelum nyeri kepala. Lalu psikogenik non-epileptic seizure atau PNES yang dimana gerakan dimana diagnosis ini ada gerakan menyerupai kejang tapi tanpa aktivitas listrik otak abnormal. Lalu gerakan otik, tremor dan distonia itu tidak terjadi untuk ciri khasnya tidak terjadi mendadak dan sering diprovokasi oleh emosi atau stres. Lalu diagnosis selanjutnya itu ada sleep disorder atau parasomnia, teman-teman. Nah, untuk ciri khasnya episode abnormal saat tidur seperti sleepwalking. Lalu TAA atau transient ischemic attack yang dimana ini ciri khasnya gangguan neurologis vokal yang hilang dalam di bawah 24 jam, teman-teman. Ini bisa menyerupai kejang lokal. Lalu selanjutnya saya akan membahas patofisiologi, yang dimana patofisiologinya untuk kejang, yang dimana kejang ini terjadi dikarenakan adanya keseimbangan neuro. Di situ terjadi peningkatan aktivitas eksitator seperti glutamat. Glutamatnya meningkat, lalu terjadi penurunan aktivitas inhibitor atau sering kita sebut GABA. Lalu hipereksitabilitas neuron kortikal sehingga menyebabkan firing listrik yang sangat berlebihan di otak. Lalu aktivitas ini menyebar ke area otak lain menyebabkan gejala-gejala yang lebih luas. Lalu yang keempat itu ada patogenesis, yang dimana di patogenesis ini pertama faktor-faktor penyebab meliputi ada struktural, metabolik, infeksi, genetik, dan idiopatik. Untuk di struktural, itu terdapat dikarenakan trauma kepala, stroke, tumor, tumor otak, malformasi kongenital. Lalu di dalam metabolik itu ada hipoglikemia, hiponatremia, dan hipokalsemia. Lalu diakibatkan oleh infeksi, itu terjadi ensefalitis, meningitis, lalu patogenesis di bagian genetik itu mutasi saluran ionik atau channel optis. Lalu di idiopatik, tanpa penyebab yang jelas, sering bersifat genetik. Lalu selanjutnya untuk tata laksananya, nah di tata laksana ini sangat perlu untuk menangani kejang. Untuk penanganan akut, yang pertama itu posisikan pasien aman, miringkan ke kiri untuk menghindari aspirasi. Lalu jangan masukkan benda ke mulut, lalu observasi durasi kejang. Jika dia berada di atas 5 menit, status epileptikusnya, oh, lalu kasih benzodiazepin, yaitu diazepam, lorazepam, atau midazolam. Lalu untuk terapi jangka panjangnya, ini biasanya diberikan oleh dokter, yang dimana oh, obat anti epilepsi seperti karbamazepin, valproat, fenotin, levetiracetam, lalu lamotrigine dan lain-lain. Lalu monitoring EEG,
MRI otak, lalu jika dicurigai struktur otak terganggu, bisa dilakukan terapi bedah pada kasus refraktor diet ketogenik untuk beberapa jenis epilepsi pada anak. Lalu yang keenam itu ada komplikasi kejang tersebut, yang dimana untuk komplikasi kejang ini biasanya status epileptikus itu kejangnya di atas 5 menit atau kejang berulang tanpa sadar. Lalu kalau misalnya cedera itu bisa mengakibatkan komplikasi fraktur lidah dan trauma di kepala, lalu aspirasi. Ada juga termasuk gangguan kognitif atau sering kita lihat gangguan pada pasien di perilakunya, teman-teman. Lalu bisa juga dikarenakan efek samping obat, lalu stigma sosial, kualitas hidup rendah, kemudian bisa menyebabkan kematian akibat epilepsi. Baiklah, selanjutnya edukasi. Nah, untuk edukasinya buat kejang ini, di mana pentingnya minum obat teratur, lalu hindari pencetus seperti kurang tidur, stres, alkohol. Biasanya ada migrain aura, makanya dihindari oleh cahaya yang berkedip. Lalu, pasien dan keluarga perlu tahu pertolongan pertama kejang, yang dimana kapan ke rumah sakit, misal kalau misal di atas 5 menit, atau berulang, lalu penggunaan credit card atau ulang diskusi mengenai izin mengemudi. Pekerjaan, hindari aktivitas berisiko tinggi sendirian. Atau misalnya menyetir, itu boleh dihindari kalau punya riwayat kejang. Baiklah, ini daftar pustaka saya. Wijaja dan Setiawan di 2019, Swaiman itu di 2017, Adams, Principle of Neurology itu di 2014. Baiklah, terima kasih. Dan yang saya mohon maaf, ini mind map saya di blog neurologi, yaitu membahas tentang kejang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.